Hong Kong di musim dingin adalah penjara beku bagi Hera. Bukan karena suhu 10 derajat yang menusuk tulang tuanya yang rematik, tapi karena rindu yang membeku selama 5 tahun. Di sela-sela mengurus majikan lansia yang lumpuh dan cerewet, satu-satunya penghangat hati Hera adalah layar ponselnya yang retak. Di sana, terpampang foto sebuah rumah 2 lantai yang megah dengan pilar-pilar kokoh. Itu rumahnya, rumah yang dibangun dari setiap tetes keringat, air mata, dan harga diri yang ia gadaikan di negeri orang. Hera tidak tahu pilar kokoh itu berdiri di atas pondasi kebohongan. "Hera, Grandma buang air lagi, cepat bersihkan!" Teriakan nyonyatan dari ruang tengah membuat Hera tersentak. Hera buru-buru memasukkan ponselnya ke saku daster. "Iya, Nyonya, coming." Dengan sigap, Lira mengangkat tubuh rentan majikannya, mengganti popok, dan membersihkan kekacauan itu. Baunya menyengat, tapi hidung Hera sudah mati rasa. 5 tahun. Sudah 5 tahun dia melakoni pekerjaan ini. Bangun jam 5 pagi, tidur jam 12 malam. Tidak ada libur, karena Hera memilih lembur, menguangkan jatah libur demi mengirim uang lebih banyak ke kampung. Malam harinya, saat seisi apartemen di kawasan Causeway Bay itu sudah terlelap, Hera mengendap-endap ke dapur sempit tempat dia biasa tidur di atas kasur lipat. Dia membuka kembali ponselnya. Ada pesan masuk dari Yanto, suaminya di Indramayu. "Mas Yanto, Neng, ini foto keramik terasnya udah dipasang. Marmer asli loh, mahal. Bagus kan? Bulan depan tinggal pasang pagar besi tempah. Kiriman bulan ini jangan telat ya, tukang udah nagih." Hera tersenyum meski matanya basah. Dia membesar-besarkan foto itu. Rumah itu indah sekali. Catnya berwarna krem elegan, lantainya mengkilap. Jauh berbeda dengan gubuk orang tua Hera yang dulu sering bocor. "Bagus banget, Mas," ketik Hera dengan jari-jari yang kasar dan pecah-pecah karena deterjen. "Hera udah transfer 15 juta tadi siang. Itu gaji full plus bonus tahun baru Imlek. Hera cuma sisain dikit buat beli pulsa." "Mas Yanto, alhamdulillah, kamu emang istri solehah, Neng. Mas janji, pas kamu pulang nanti, kamu bakal diperlakukan kayak ratu di istana ini. Kamu tinggal duduk manis, nggak usah kerja lagi." Janji itu yang membuat Hera bertahan. Hera membayangkan dirinya pulang kampung disambut tetangga yang dulu meremehkannya. Dia akan tinggal di rumah gedong, membuka toko kelontong, dan hidup bahagia bersama Yanto. Mereka belum punya anak, dan Hera berharap rumah baru itu akan membawa rejeki momongan. "Sabar, Hera. 2 minggu lagi kontrak habis. Kamu pulang," bisiknya pada diri sendiri. Hera memutuskan untuk tidak memberitahu Yanto tanggal kepulangannya yang sebenarnya. Dia ingin memberi kejutan. Dia ingin melihat ekspresi bahagia suaminya saat dia muncul di depan pintu istana mereka. Hari kepulangan pun tiba. Dengan koper besar berisi oleh-oleh coklat dan baju-baju bekas layak pakai untuk keluarga, Hera mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dia menyewa mobil travel langsung menuju kampung halamannya di Indramayu. Sepanjang perjalanan melintasi jalur Pantura, jantung Hera berdegup kencang. Bayangan rumah 2 lantai itu menari-nari di pelupuk mata. Dia sudah membayangkan akan memeluk Yanto, menangis haru, dan sujud syukur di lantai marmer terasnya. Travel berbelok masuk ke jalan desa yang berbatu. Hera melihat sawah-sawah yang menghijau. Dia ingat, sebelum berangkat 5 tahun lalu, dia sempat membeli sepetak sawah produktif seluas 2 hektar dari uang pesangon pabrik tempatnya bekerja dulu. Sertifikat sawah itu dia simpan rapat-rapat di lemari besi bapaknya dan dia berpesan pada Yanto untuk menggarapnya. "Pak sopir, berhenti di rumah cat krem yang tingkat 2 itu ya, yang paling bagus di blok ini," kata Hera bangga.
Mobil berhenti, rumah itu nyata, berdiri megah di antara rumah-rumah tetangga yang sederhana. Persis seperti di foto, bahkan lebih bagus. Ada mobil Avanza putih terparkir di carportnya. Mas Yanto beli mobil juga, batin Hera girang. Hebat suamiku mengelola uang. Hera turun menyeret kopernya. Dia berdiri di depan pagar besi tempa yang menjulang, hatinya membuncah. "Assalamualaikum, Mas Yanto," teriak Hera riang. Tidak ada jawaban. Hera mencoba membuka pagar. Terkunci, dia memencet bel. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka. Tapi yang keluar bukan Yanto, yang keluar adalah seorang wanita muda, berdaster hamil, dengan perut yang membuncit besar. Wajahnya glowing, rambutnya disanggul acak. Dia menatap Hera dengan bingung sambil mengelus perutnya. "Cari siapa ya, Bu?" tanya wanita itu. Senyum Hera luntur perlahan. Koper di tangannya terlepas. Saya cari Mas Yanto. Ini rumah Pak Yanto kan?" tanya Hera terbata-bata. "Oh, Mas Yanto lagi di kandang burung belakang. Saya istrinya. Ibu siapa ya? Mau laundry atau mau nawarin kredit?" tanya wanita itu polos namun menusuk. Istrinya. Dunia Hera runtuh, langit pantura yang terik mendadak terasa gelap. Gulita. Hera mematung. Angin panas menerpa wajahnya yang pucat pasi. Telinganya berdenging mendengar kata istrinya yang keluar dari mulut wanita hamil itu. Mbak siapa?" Hera bertanya lagi, memastikan telinganya tidak salah dengar. "Saya Rahma, istri Mas Yanto. Ibu ini siapa kok bengong?" Rahma mulai terlihat curiga. Tiba-tiba, dari arah samping rumah muncul Yanto. Dia memakai kaos kutang dan sarung, memegang sangkar burung. Dia bersiul-siul santai. Namun, siulannya berhenti mendadak saat matanya menangkap sosok Hera di depan pagar. Wajah Yanto berubah seputih kertas. Sangkar burung di tangannya nyaris jatuh. "Hera," desis Yanto. "Mas Yanto," Hera berteriak, suaranya pecah. "Siapa perempuan ini, Mas? Dia bilang dia istrimu, terus aku ini siapa?" Rahma menoleh ke Yanto, lalu ke Hera. Wajahnya berubah garang. "Mas, siapa perempuan dekil ini? Kok ngaku-ngaku?" Yanto panik. Dia buru-buru membuka pagar, menarik Hera masuk kasar, lalu menutup pagar kembali agar tidak jadi tontonan tetangga. "Hera, kamu kok pulang nggak bilang-bilang? Katanya bulan depan," bentak Yanto. Bukannya memeluk rindu, dia malah menyalahkan. "Jawab aku, Mas. Ini rumah siapa? Perempuan ini siapa?" Hera menunjuk Rahma dengan tangan gemetar. Yanto menghela nafas kasar, sadar dia tidak bisa lari lagi. Dia menatap Hera dengan tatapan dingin, tatapan orang asing. "Kenalin, ini Rahma, istri siri aku. Kami nikah 2 tahun lalu, dan dia lagi hamil anak pertamaku, anak laki-laki," ucap Yanto tanpa rasa bersalah. 2 tahun lalu, Hera mengingat-ingat. 2 tahun lalu, dia sedang sakit tipes di Hong Kong, tapi tetap memaksakan diri bekerja demi mengirim uang tambahan karena Yanto bilang butuh biaya pondasi cakar ayam yang mahal. Ternyata, pondasi itu untuk membangun rumah tangga baru. "Kamu jahat, Mas," Hera menangis, tubuhnya merosot ke lantai carport. "Uangku, gajiku selama 5 tahun, aku kirim buat bangun rumah ini. Kamu janji ini istana kita, kenapa ada dia?" Rahma maju, berkacak pinggang. Mbak, jaga mulutmu ya. Rumah ini dibangun di atas tanah warisan bapak saya. Sertifikat tanah ini atas nama saya, Rahma. Jadi wajar kalau Mas Yanto bangun rumah di sini. Ini rumah saya." Hera terbelalak. "Apa? Tanah kamu?" Yanto menggaruk kepalanya yang tidak gatal.
Iya Hera, duit kiriman kamu itu emang aku pakai buat beli material, semen, pasir, keramik, tapi tanahnya punya Rahma, jadi secara hukum, ya bangunan ini nempel sama tanahnya Rahma. Kamu gila, Mas. Hera menjerit histeris. Kamu maling, kamu rampok. Itu uang keringat darahku. Aku cebokin orang lumpuh. Aku dimaki-maki majikan. Aku nggak makan enak demi kamu. Dan kamu kasih semuanya ke perempuan ini? Jangan teriak-teriak di rumah orang, bentak Rahma. Mas, usir dia. Aku lagi hamil muda. Nggak boleh stres. Nanti anakmu kenapa-napa. Yanto tampak serba salah, tapi dia lebih takut pada Rahma yang sedang mengandung anak yang sangat dia idamkan, karena dengan Hera dia tidak kunjung punya anak. Hera, mending kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu, tenangin diri. Nanti kita omongin lagi soal ganti rugi atau apalah. Sekarang jangan bikin ribut, usir Yanto. Ganti rugi? Hera berdiri, menatap Yanto dengan nyalang. Kamu pikir 5 tahun hidupku bisa diganti rugi? Aku mau tinggal di sini. Ini rumahku juga. Nggak bisa, potong Rahma. Sertifikat atas nama saya. Kalau kamu maksa masuk, saya laporin polisi atas tuduhan penyerobotan rumah. Pergi sana. Yanto mendorong bahu Hera pelan. Udah Hera, pergi. Malu didengar tetangga. Nanti aku ke rumah bapakmu. Hera didorong keluar dari pagar besi yang dia bayar mahal itu. Pagar itu ditutup dan digembok dari dalam. Hera berdiri di jalanan desa di samping kopernya yang besar. Dia melihat ke atas balkon rumah megah itu, istana impiannya, istana yang dia bangun bata demi bata dengan kiriman Western Union tiap bulan. Kini istana itu dihuni oleh madunya dan dia diusir seperti pengemis. Hera tidak punya pilihan. Dia menyeret kopernya, berjalan kaki menuju gubuk reot orang tuanya di ujung desa. Sepanjang jalan, air matanya tak henti mengalir, tapi di dalam hatinya, rasa sakit itu mulai berbeku menjadi sebuah tekad. Kamu ambil uangku, Mas. Kamu ambil mimpi-mimpiku. Tapi kamu lupa satu hal, batin Hera. Rumah orang tua Hera masih sama seperti 5 tahun lalu. Dinding anyaman bambu, lantai tanah yang dingin. Bapak Hera sudah meninggal setahun lalu saat Hera tidak bisa pulang karena dilarang Yanto dengan alasan hemat tiket. Kini tinggal emak yang sudah sepuh. Emak memeluk Hera erat-erat, menangis mendengar cerita anaknya. Gusti Allah boten saren, Duk. Tuhan tidak tidur, Nak. Biarin si Yanto kualat, isak emak. Hera menghapus air matanya. Dia bukan wanita lemah. 5 tahun di negeri orang membuatnya tangguh. Mak, sertifikat sawah yang Hera beli dulu masih ada kan? Tanya Hera tiba-tiba. Emak mengangguk. Masih, Duk. Disimpan rapi sama emak di bawah kasur kapuk. Yanto itu bolak-balik nanyain sertifikat itu. Katanya mau diperbarui, tapi emak nggak kasih. Amanat bapakmu, jangan kasih ke siapa-siapa selain Hera. Hera menghela napas lega. Alhamdulillah, makasih, Mak. Hera membuka lipatan kain di bawah kasur emak. Sertifikat hak milik SHM tanah sawah seluas 2 hektar itu masih utuh, atas nama Herawati. Sawah itu adalah sawah kelas 1, irigasinya bagus, panennya selalu melimpah. Selama 5 tahun ini, Hera mengizinkan Yanto menggarapnya. Hera tidak pernah meminta hasil panennya sepeser pun, dia ikhlaskan untuk pegangan Yanto dan biaya hidup emak, meski ternyata emak jarang dikasih. Hera segera pergi ke balai desa dan kantor pertanahan. Dia memblokir segala akses dan memecat Yanto sebagai penggarap. Sorenya, Hera pergi ke sawah itu. Dia melihat padi-padi yang sudah menguning, siap panen dalam hitungan hari. Nilai panen raya ini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Di sana, dia melihat Yanto sedang duduk di gubuk sawah, merokok santai sambil menghitung potensi untung. Yanto belum tahu Hera sudah bergerak. Mas Yanto, panggil Hera dingin. Yanto menoleh, kaget. Hera, ngapain kesini? Udah tenang.
Mulai detik ini, tinggalkan sawah ini. Jangan pernah injakan kakimu di tanahku lagi, kata Hera tegas. Yanto tertawa meremehkan. Tanahmu? Aku yang garap sawah ini 5 tahun. Aku yang nanam. Aku yang nyebar pupuk. Ini padi hasil kerjaku. Sebentar lagi panen, duitnya mau aku pakai buat bayar cicilan mobil sama beli perlengkapan bayi Rahma. Kamu jangan macam-macam. Oh, buat Rahma lagi. Hera tersenyum sinis. Silahkan kalau mau panen, tapi aku sudah lapor ke polsek dan kelurahan. Kalau ada 1 butir padi pun yang kamu ambil dari sini, aku tuntut kamu pasal pencurian di lahan orang lain. Sertifikat ini atas namaku, dan aku tidak pernah bikin perjanjian bagi hasil tertulis sama kamu. Wajah Yanto berubah tegang. Kamu tega, aku udah keluar modal pupuk. Lebih tega mana sama suami yang pakai uang istri buat bangun rumah pelakor? Hera membalikkan kata-kata Yanto. Anggap aja modal pupukmu itu bayaran sewa tanah selama 5 tahun yang gak pernah kamu bayar. Sekarang pergi. Yanto mengepalkan tangan, tapi dia melihat Hera datang bersama Bapinsa, bintara pembina desa, yang merupakan teman sekolah Hera dulu. Yanto tidak berkutik, dia terusir dari lumbung padinya. Tanpa hasil panen sawah itu, Yanto dalam masalah besar. Hera tahu satu rahasia lagi dari tetangga. Yanto ternyata punya utang besar ke rentenir untuk mengisi perabotan mewah rumah Rahma dan membeli mobil Avanza itu. Yanto sangat mengandalkan uang panen raya ini untuk melunasi utang jatuh tempo. Selamat menikmati kemiskinan, Mas. Gumam Hera saat melihat Yanto pergi dengan motor bututnya, meninggalkan hamparan emas kuning yang kini sepenuhnya kembali ke tangan Hera. Hera kemudian mempekerjakan tetangga-tetangganya yang jujur untuk memanen sawah itu. Hasilnya melimpah. Uang puluhan juta segar masuk ke tangan Hera. 2 minggu kemudian, Karma bekerja dengan cepat dan brutal. Tanpa uang dari panen sawah Hera, Yanto kelabakan. Mobil Avanzanya ditarik leasing karena sudah nunggak 3 bulan. Ternyata, uang kiriman Hera dulu tidak dipakai lunas beli mobil, tapi dicicil, sisanya entah kemana. Rentenir pun mulai datang ke Istana Rahma. Hera sedang duduk santai di teras gubuk emak, menikmati teh manis dan gorengan ketika dia mendengar keributan dari arah jalan utama. Keluar, Yanto, bayar utang! Teriakan orang-orang berbadan besar terdengar. Hera berjalan santai mendekat ke kerumunan warga yang menonton di depan rumah mewah Rahma. Di sana, pemandangan kacau terjadi. 2 orang debt collector sedang mengeluarkan sofa mewah, TV besar, dan kulkas 2 pintu dari dalam rumah. Rahma menangis histeris sambil memegangi perutnya. Jangan ambil sofa saya, itu sofa mahal. Mas Yanto, lakukan sesuatu dong, jerit Rahma. Yanto berdiri mematung di pojok teras, wajahnya kusut tidak berdaya. Sabar, Pak, saya janji bulan depan. Basi, janji mulu. Kalau nggak ada duit, barang angkut, atau rumah ini kami segel, bentak rentenir itu. Jangan rumah ini sertifikat atas nama saya, teriak Rahma. Mas Yanto yang utang, kenapa rumah saya yang diancam? Lakimu jaminkan sertifikat ini, Bu. Tanda tangan Ibu ada di sini. Palsu atau asli urusan nanti. Yang jelas ini jaminan. Rahma menoleh ke Yanto dengan tatapan membunuh. Mas, kamu jaminkan sertifikat warisan bapakku? Kamu bilang kaya. Kamu bilang panen sawah bakal cair 50 juta. Mana? Panennya diambil Hera, cicit Yanto. Rahma mengamuk. Dia memukuli Yanto dengan tas tangannya. Dasar laki-laki nggak guna, penipu, benalu, kamu cuma numpang hidup di sini. Kalau kamu nggak punya duit, buat apa aku nikah sama kamu? Yanto mencoba menangkis. Sabar, Ma, ingat anak kita.
Anak, aku nggak butuh bapak miskin buat anakku. Pergi kamu, angkat kaki dari rumahku. Bawa baju-baju gembelmu itu. Rahma mendorong Yanto sampai jatuh terguling ke halaman berumput Jepang itu. Warga tertawa melihat Yanto dipermalukan. Yanto bangkit, bajunya kotor. Dia menatap sekeliling dengan mata nanar. Dia melihat Hera berdiri di antara kerumunan. Hera terlihat tenang, bersih, dan berdaya. Yanto berjalan tertatih mendekati Hera. "Neng, Hera," panggil Yanto, suaranya serak menahan tangis. "Tolong Mas, Neng, Mas diusir, Mas nggak punya tempat tinggal, Mas salah, Mas hilaf, Mas sadar sekarang, cuma kamu yang tulus." Hera menatap suaminya, pria yang dulu dia puja, pria yang demi dia Hera rela jadi babu di negeri orang. Kini pria itu tak lebih dari sampah yang dibuang oleh tempat sampah lain. "Mas mau pulang?" tanya Hera lembut. Mata Yanto berbinar penuh harap. "Iya, Neng, kita pulang ke rumah emak ya. Kita mulai dari nol. Kita garap sawah itu bareng-bareng lagi. Mas ceraikan Rahma sekarang juga." Hera tersenyum. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan amplop putih. "Maaf Mas, di gubuk emak udah nggak ada tempat buat kamu. Udah penuh sama barang-barang baru yang aku beli. Dan soal sawah, aku udah punya manajer baru yang lebih jujur." Hera menyerahkan amplop itu ke tangan Yanto. "Ini surat gugatan cerai. Aku udah urus semuanya lewat pengacara. Kamu tinggal tanda tangan. Dan satu lagi." Hera menuju ke ujung jalan. Sebuah truk bak terbuka berhenti. "Aku udah sewain truk buat angkut baju-bajumu. Terserah mau kamu bawa kemana. Mungkin ke kolong jembatan, karena setauku orang tuamu juga udah nggak mau nerima kamu karena malu." "Hera, tega kamu." "Aku belajar tega dari kamu, Mas. Bedanya, aku tega demi harga diri. Kamu tega demi nafsu." Hera berbalik badan, menggandeng lengan emak yang baru menyusul. "Ayo Mak, kita pulang. Kita masak enak hari ini. Rayakan panen raya." Hera berjalan menjauh, meninggalkan Yanto yang berdiri sendirian di tengah jalan, di antara barang-barang sitaan dan rumah mewah yang pintunya terbanting menutup di depan hidungnya. Dia kehilangan istananya, kehilangan sawahnya, dan kehilangan satu-satunya wanita yang pernah tulus mencintainya. Hera tidak menoleh lagi. Di depannya, masa depan terbentang luas. Uang hasil panen dan sisa tabungannya akan dia gunakan untuk modal usaha toko grosir beras. Dia akan menjadi juragan, sendiri, mandiri, dan bahagia di atas kakinya sendiri, tanpa parasit bernama Yanto.